saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, Marilah kita saling mengasihi. sebab itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. saudara-saudaraku yang kekasih, kasih. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku Tuhanku Aka, yang kekasih, ada aktif. Mari ya kita saling mengasihi. sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih
saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Satria kerajaan surga, Satria kerajaan Allah. Kita jagoan hebat. Wah, gambarku bagus. Halo adik-adik, Bernie lagi gambar nih. Lihat gambar Bernie, keren ya. Bernie sedang menggambar gambar Tuhan Yesus. Ya, Bernie pintar. Siapa yang suka gambar sama kayak Bernie? Hoi, Bernie, sedang apa kamu? Halo. Lagi sibuk ya? Wah, lihat Bernie, aku lagi gambar. Hai Simu, aku juga lagi gambar. Nah, sama ya. Tapi kayaknya gambarku lebih bagus. Lihat deh. Tapi gambarmu jelek. Warnaku cerah. Bagus kok punya Bernie. Oh, tidak bagus. Bernie punya Simu yang paling bagus. Ah, kamu tidak berbakat. Gambarku yang bagus. Gambar jelek kayak punya kamu baiknya dibuang saja. Simu jangan, Simu jangan. Simu jangan. Hahaha, buang. Simu jangan. Halo Simu dan Bernie. Halo Kak. Kalian lagi ngapain? Aku lagi gambar. Gambarku bagus deh Kak, lihat. Daripada punya Bernie jelek. Simu, kok gambarnya Bernie dibuang? Simu membuang gambarku Kak. Gambarku udah aku buat susah-susah dibuang. Itu tidak baik, Simu. Habis gambarnya jelek. Tetap nggak boleh dibuang. Bernie kan sudah capek-capek membuatnya. Kamu ingat kan? Kita harus belajar mengasihi dan menghargai orang lain. Kamu gak apa-apa kan Bernie? Iya kakak, aku gak apa-apa. Aku ingat cerita Tuhan Yesus. Aku mau mengasihi dan mengampuni orang yang menyakiti aku. Iya benar Bernie. Kamu jangan bersedih lagi ya. Ingat firman Tuhan pada ayat hafalan kita dari 1 Yohanes 4 ayat 7a yang berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Nah, jadi kalaupun ada orang yang melukai hati kita ataupun menyakiti kita, kita tetap harus belajar mengasihi orang tersebut. Karena apa? Karena kasih Yesus terlebih dahulu sudah diberikan kepada kita. Nah, sekarang Bernie mau tidak memaafkan Simu? Aku mau Kak memaafkan Simu. Simu, aku memaafkanmu ya, walaupun kamu sudah membuang gambarku. Iya Bernie, maafin aku juga ya. Nah begitu dong, itu baru namanya anak Tuhan. Siap. Nah siap, kalau begitu kakak. Kita udah siap nih buat beribadah. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Mega Warrior, let's go. Adik-adik siap untuk beribadah bersama Simu dan Bernie? Adik-adik sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami siap-siap mau beribadah. Kami mau bersukacita, memuji setiap kebaikan Tuhan. Dan nanti juga kami akan dengarkan firman-Mu. Berkati setiap hati kami Tuhan, supaya kami memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Bernie dan Simu sudah siap memuji Tuhan? Siap kakak. Oke, kita mau menyanyikan lagu tentang kasih adik-adik. Kasih Yesus itu manis dan indah. Ya, menyanyikan, memuji kasih Yesus yang manis dan indah itu adik-adik. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih
tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, oh, sungguh indah. Ya, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Kasih Yesus itu tinggi banget. Yes, Benar tinggi kan Kak sekali. Karen dan Kak Dikson? Dalam dan lebar. Sekarang kita nyanyi lagi ya. Kita nyanyi lagi adik-adik. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi yuk kita nyanyikan. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Gega Warrior, let's go. Luar biasa bersemangat memuji Tuhan Simu dan Berni ya. Adik-adik di rumah pasti juga. Nah, sebentar lagi adik-adik kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita kembali mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyiapkan hati kita supaya hati kita siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau bilang kepada Tuhan supaya Tuhan mau mengajari kita bagaimana mengasihi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada
tiada batasnya. Puji Tuhan. Kasih Yesus itu memang tidak terukur ya, Bernie dan Simo. Iya. Oke, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa? Bernie dan Simo tahu tidak? Tidak tahu ya? Oke, kita kasih tahu buat adik-adik juga. Yang akan membawakan firman Tuhan kali ini adalah Kak Lydia. Hore! Kita panggil yuk. Kak Lydia. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Lydia. Yuk kita berdoa, mari lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka telinga hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kalian sudah siap ya? Nah, hari ini sebelum Kak Lydia mau bercerita, Kak Lydia mau bertanya dulu nih ya. Adik-adik pernah tidak mengalami satu kejadian? Kalian itu pernah tidak diejek sama teman? Kalau misalkan dimusuhi, pernah tidak? Atau mungkin bahkan dipukul sama teman, pernah? Coba angkat tangannya siapa yang pernah mengalaminya? Ya, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana perasaan kalian? Menurut kalian enak tidak ya kalau kita diperlakukan tidak baik? Apa yang kalian lakukan ketika itu? Apa kalian membalasnya? Yuk kita mau belajar dari keteladanan Tuhan Yesus tentang kasih. Pada suatu hari, coba lihat gambar ini ya adik-adik. Tuhan Yesus sedang mengajar di bait Allah. Banyak sekali orang di sana. Dia mengajar tentang kebenaran. Dan orang-orang yang ada di situ banyak bertobat loh setelah mendengar pengajarannya. Tidak hanya mengajar Tuhan Yesus itu, tapi dia juga melakukan suatu mujizat. Yang sakit, ada yang lumpuh nih adik-adik, disembuhkan sama Tuhan. Ada yang buta matanya, disembuhkan sama Tuhan. Tapi ternyata ada orang-orang yang gak suka melihat apa yang Tuhan lakukan. Siapa mereka? Mereka itu adalah ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Mereka merencanakan sesuatu hal yang jahat. Apa ya rencananya ya? Yuk kita lihat gambar ini. Karena rencananya itu adik-adik, Tuhan Yesus setelah dia berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ditangkap, dia dibawa ke mahkamah agama. Dia dituduh dengan kesaksian yang palsu. Tahukah kalian, Tuhan Yesus ketika itu mendapatkan pengejekan dari banyak orang. Dia diejek, dia dihina adik-adik, dia dicaci maki sama orang-orang. Tidak hanya itu saja loh adik-adik, dia dipukul, bahkan dia dipakaikan mahkota duri. Coba lihat gambar ini. Pada akhirnya prajurit Romawi itu membawa Tuhan Yesus ke Bukit Golgota. Tuhan Yesus mau diapakan? Tuhan Yesus akan disalibkan di sana. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah dia membalasnya mereka? Membalas perbuatan orang-orang itu? Tidak ada yang dia balas. Dia pun tidak melakukan apa-apa. Tapi satu hal yang kita mau belajar, ada satu yang dia boleh lakukan. Dia berdoa. Apa adik-adik?
Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang yang sudah jahat sama dia. Dia berdoa kepada Bapa. Begini katanya, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. nah, Tuhan Yesus tidak sedikit pun membalas perbuatan jahat orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Tapi dia mau apa adik-adik? Dia mau mengampuni, dia mau mengasihi dan bahkan berdoa untuk mereka. Begitupun juga kita, Tuhan mau mengajar kita supaya kita dapat memberikan kasih kepada banyak orang. Kepada orang lain sekalipun dia menyakiti kita. Adik-adik, ada satu firman yang kali dia mau kasih tahu buat kalian. Itu tertulis dalam kitab Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tadi kita tahu ya, waktu ada orang-orang yang berbuat jahat, Tuhan Yesus tidak sedikit pun melakukan atau membalas perbuatan mereka. Tapi dia malah berdoa mengampuni dan mengasihi. Begitupun juga kita dapat mengasihi orang lain. Kita dapat mengasihi mereka karena kasih Tuhan ada di dalam kita. Kita sudah terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan ada di dalam kita. Kita pun dapat mengasihi orang lain sekalipun dia berbuat tidak baik terhadap kita. Kali dia percaya adik-adik di rumah bisa melakukannya. Nah, itu dia ceritanya. Oh iya, kali dia punya sesuatu gambar. Lihat adik-adik. Gambar apa ini? Siapa ya? Ya, ini adalah Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Dia yang mengajarkan kita tentang kasih, dan kita pun bisa melakukannya. Karena kasih Tuhan tinggal dan ada di dalam kita. Ya, nah hari ini selesai sudah cerita kali dia. Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup matanya ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mendengar firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh mengasihi orang lain. Sekalipun Tuhan, orang itu menyakiti kami. Tapi kami mau belajar dari teladan Engkau. Engkau boleh mengasihi orang-orang yang telah berbuat jahat kepadamu. Kami berdoa Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang sudah menyakiti kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Dan biar mereka juga boleh menerima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik sekarang kita mau ayat hafalan ya. Masih ingat kan? Dari 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah beribadah, kami bersyukur firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih. Biarlah kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Kami menjadi terang dan garam di dalam dunia ini untuk terus membagikan kasih Tuhan. Angkat tanganmu adik-adik, terimalah berkat dari Bapa di dalam surga. Bapa yang mengasihi engkau. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menolong engkau untuk menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Kak Wario, let's go.
ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.